Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah masih bertemu dengan Budiah ya. Dan kita hari ini akan belajar TIK masih seputar menginput nilai rapot menggunakan Microsoft Excel. Kita lanjutkan tugas pekan lalu ya. Nah, untuk hari ini tugas kita adalah mengolah nilai-nilai ke dalam rapot, nilai-nilai yang kemarin ya, kayak matematika, bahasa Indonesia, nilai IPA. Nah, pekan lalu kan kalian sudah mengumpulkan nilai ya, nilai raport dari nilai matematika berapa sih gitu kan, dan dari nilai bahasa Indonesia maupun IPA. Dan untuk sekarang tugasnya adalah kita membuat nilai raport itu menjadi satu hingga kita mengetahui rankingnya, jumlahnya, rata-rata beserta rankingnya. Kalian juga dapat membuka buku paket kalian di halaman 6. Nah, di situ ada contoh tabelnya. Nah, itu adalah tugas yang akan kita buat hari ini ya. Oh ya, dan untuk tugas kali ini kalian membuatnya di file yang kemarin. Ingat di file yang kemarin ya. Jadi Ibu harap kalian masih menyimpan ya. Kalian kerjakan nanti di satu file tersebut. Ya, ini seperti contoh nih, kalian bisa lihat ya. Ini tugas yang kemarin ya. Ini nilai IPA, nilai bahasa Indonesia, dan nilai matematika. Jadi nanti kita mengerjakannya itu bukan di file yang baru, namun kita akan mengerjakannya di satu file tersebut. Kita buatnya di sheet yang baru nih, di sheet samping nilai IPA, karena ini sheet baru nih ya. Jadi Ibu harap kalian masih punya tugas yang kemarin ya, jadi kalian kerjakan di file yang kemarin. Kenapa? Karena nanti kita akan mudah untuk mengambil atau mengcopy nilai-nilai nilai matematika, bahasa Indonesia, dan IPA itu kita mudah untuk mengkopinya gitu ya. Nah, kalian dapat membuka buku kalian di halaman 7 hingga selanjutnya. Di situ juga ada cara-caranya ya, dan di sini Budi akan beri tutorialnya. Jadi kalian simak baik-baik ya sambil persiapkan komputernya, laptopnya, atau handphonenya yang tidak ada PC atau laptop. Kalian bisa menggunakan handphone dan membuka aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi please stay tune and keep watching ya. Kalian simak baik-baik. Ya, hal yang pertama kita lakukan adalah kita buat tabel baru yang seperti yang ada di halaman 6 di sheet samping IPA ini. Ini Budi ada sheet 2 ya. Nah, kita ubah dulu nih nama sheetnya. Kita rename. Kita buat raport ya. Kita tulis di sini raport karena kita mau mengetahui ranking di hasil dari nilai-nilai rapotnya ya. Kita tulis sheetnya dengan nama raport. Oke. Dan di sini kita buat tabelnya. Ini Budi perbesar dulu ya biar jelas. Kita buat tabelnya anak-anak ya, seperti contoh yang di halaman 6. Kita pertama tulis nomor, nama siswa, kemudian kita ketik nilai, dan di bawahnya ada nilai matematika, nilai B Indo ya, atau bahasa Indonesia, ada nilai IPA ya. Ini contoh ya, ketiga nilai ini. Kita ketik jumlah, rata-rata, dan yang terakhir adalah ranking. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu ya. Untuk nomor ini kita perkecil dulu kolomnya. Nama siswa kita perbesar. Nah, ini kan masih belum rapi ya. Untuk rata-rata kita perkecilkan aja, tapi kita warp text. Nah, jadi biar nggak terlalu sempit dan terlalu lebar. Baik, ini kita blok nih nilai dari kolom dari sel C 1 hingga H1. Kita match and center biar dia posisinya di tengah. Untuk nomor kita blok dari A1 hingga A2. Kita klik match and center. Nah, nama siswa juga kita klik match and center. Semuanya kita blok, kita ratakan tengah, dan kita posisikan di tengah. Nah, ini sudah rapi ya. Lalu kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya seperti ini. Untuk nomornya kita ada 10 siswa ya kemarin ya.
Nah, ini nggak usah kalian ketik ulang, kalian cukup copy paste dari eh, file yang kemarin ya, nih, atau di sheet sampingnya. Saya ambil nilai IPA. Ini kan sudah ada nomor dan nama siswanya ya. Jadi kita cukup blok saja, kita copy, kita paste. Oh, ternyata ini kurang ya, gampang, nanti kita tambahin lagi kolomnya. Oke, ini sudah dapat namanya. Saya rapikan dulu deh. Ya, namanya sudah kita ketik di sini, kita copy ya. Nah, di sini kita tulis rata-rata kelas. Setelah itu kita input atau masukkan nilai matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, bagaimana sih cara menginput nilai matematikanya? Untuk menghemat waktu dan mempermudah, kita tinggal klik sheet yang ada nilai MTK-nya. Ini kan nilai MTK nih. Kita klik aja dan kita pilih yang nilai rapot NR ya. Masih ingat kan kemarin kita mencari nilai rapot ya. Bukan nilai ulangan, tugas, PTS atau pas yang diketik, namun yang kita input adalah nilai raport atau NR ini. Jadi kita blok nih dari awal sampai akhir. Kita blok, kita copy. Lalu kita klik raport, sheet raport, kita paste di sini. Dan untuk paste juga kita pilih yang full use ya. Full use ini artinya adalah mempaste tanpa dia itu melibatkan rumusnya. Jadi kita menyalin gitu ya, menyalin tanpa melibatkan rumusnya. Kita klik yang paste full use. Nah, ini ditandai dengan yang 1 2 3 ini nih. Kita pilih paste yang ini. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya juga sama ya seperti tadi, untuk memasukkan nilai bahasa Indonesia, kita klik sheet bahasa Indonesia, kita blok nilai raportnya, kita copy. Nah, kita klik sheet raport, kita pindahkan di sini, kita paste value. Untuk nilai IPA juga sama, kita copy, atau kita bisa ketik CTRL-C ya. Di sini kita paste value lagi. Nah, ini sudah kita input nilai matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Ini nilai raport ya, nilai raport dari matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Lalu kita akan cari jumlahnya. Nah, masih ingat nggak? Untuk mencari jumlah itu menggunakan rumus apa sih? Ya, menggunakan rumus sum ya. Jadi kita ketik sama dengan terlebih dahulu, sum, buka kurung. Nah, kita blok nih dari C3 ke E3, dari matematika ke IPA. Kurung, kita enter. Nah, sudah terlihat hasilnya. Lalu kita drag aja, kita tarik. Nah, ya. Dan selanjutnya kita menghitung nilai rata-ratanya, sama dengan untuk mencari rata-rata kita perlu rumus average. Buka kurung. Ya. Kita lakukan sama seperti tadi, kita blok C3 hingga E3, dari matematika hingga IPA, kita tutup kurung lagi, kita enter, dan sudah muncul hasilnya, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini anak-anak ya. Lalu tugas kita adalah mencari rankingnya ya. Siapa sih yang juara gitu ya, ranking. Bagaimana caranya? Nah, untuk rumus ranking sendiri ini kalian dapat membuka halaman 11 ya. Jadi untuk mencari rank kita menggunakan rumus rank. Nah, buka kurung dan kita pilih jumlah. Ingat, kita pilih jumlah. Kenapa? Karena jumlah nilai ini ya, ini adalah suatu acuan ya, acuan atau patokan untuk kita mencari rankingnya. Jadi kita akan mengetahui ranking ini dari jumlah nilai ini ya, dari jumlah. Jadi kita klik F3, kalau di Budiah kan F3 nih. Ini kita klik jumlah F3 ya. Lalu kita ketik tanda titik koma. Nah, kenapa di sini pakai titik koma? Ini perhatikan lagi, tergantung dari pengaturan komputer kalian atau ya Microsoft kalian ya. Di sini kan kenapa Budiah ketik tanda titik koma, karena di sini sudah ada contohnya nih ya, number. Nah, ini titik koma, jadi Budiah harus ketik titik koma. Ada juga yang
menggunakan koma seperti ini gitu ya. Jadi misalkan nanti kalau misalkan kalian salah rumusnya, mungkin bisa jadi karena faktor ini ya. Mungkin kalian salah ketik ya, bisa jadi itu koma atau bisa jadi itu tanda titik koma. Nah, kalau di komputer Budiah sendiri ini adalah menggunakan tanda titik koma seperti ini. Oke, sudah seperti itu. Lalu kita blok dari jumlah nih ya, dari jumlah awal nih dari F3, dari punya si Anis hingga punya si Farid. Nah, dia akan menjadi warna merah seperti ini selnya. Oke, setelah itu kita klik di depan huruf F ini, kita beri simbol dolar ya. Simbol dolar ini ada di nomor 4. Jangan lupa kalian ketik dulu shift 4. Nah, dia akan muncul simbol dolar. Kenapa menggunakan simbol dolar? Karena simbol dolar ini tuh aku gunakannya agar tidak berubah nih selnya, sama seperti mengunci gitu ya, supaya nanti kalau kita drag atau kita tarik rumusnya ke bawah itu nggak berubah posisinya atau rankingnya. Ya, ini kita ketik dolar dan di depan angka 3 juga kita ketik dolar. Nah, di depan huruf F kita ketik dolar juga, di depan huruf di depan angka 12 juga kita ketik dolar ya, kita tambahkan simbol dolarnya, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, sudah muncul hasilnya ranking 2 ya, ternyata si Anis ini peringkat kedua atau ranking 2. Lalu kita drag saja nih dari atas ini ke bawah. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya. Jadi yang ranking 1 adalah Ali. Kenapa? Karena jumlahnya sangat besar, paling besar ya. Dan yang kedua Anis dan yang ketiga Farid. Oke, dan seterusnya ya. Oke, kita sudah mencari ranking, lalu kita terakhir adalah mencari rata-rata kelas. Untuk mencari rata-rata kelas ya, rata-rata itu sama seperti tadi rumusnya, yaitu average. Buka kurung. Kita blok nih. Ya, kita drag aja nih dari atas sampai bawah. Nah, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu ya. Jadi rata-rata kelasnya adalah untuk nilai matematika ini adalah 79,72. Nah, untuk mencari rata-rata kelas nilai bahasa Indonesia IPA, kalian nggak perlu mengetik ulang, kalian cukup klik yang tadi ya di kolom ini nih, rata-rata kelas matematika, kalian drag ke samping ya, hingga ada tanda panah hitam ini, kalian drag ke samping aja. Nah, otomatis ya dia sudah muncul hasilnya. Oke, ya itu tadi penjelasan dari Budiah ya. Jadi tugas kalian adalah membuat nilai raport ya, hingga kalian mengetahui rankingnya. Dan langkah-langkahnya juga ada di buku paket, atau kalian bisa menyimak video Budiah dengan baik ya. Oke, Budiah tunggu tugasnya. Jangan lupa dikerjakan hingga pekan depan ya. Bagi yang tidak ada PC atau laptop, kalian dapat menggunakan handphone, dan ini juga bisa kok dikerjakan di handphone. Oh ya, satu lagi. Nah, kalian nih kalau mengirim tugas jangan lupa kalian beri nama ya. Di save-nya yang benar ya, di save-nya yang benar. Ini saya save nih ya. Nah, ketika di save itu kalian tuh harus mengetik nama kalian yang benar. Misalkan dia nih, dia kelas 6A, tugas raport. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian tuh kirim tugasnya jangan nama book 1 atau nama filenya nggak jelas gitu. Jadi harus ada nama kalian ya. Oke, itu saja yang dapat Budiah sampaikan. Semoga kalian paham dan ya tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.